Hai, ketemu lagi dengan saya di channel M Arsitek. Kali ini kita akan membahas salah satu material bangunan yang sedang populer belakangan ini, yaitu UPVC. Apa itu UPVC? UPVC singkatan dari Unplasticized Polyvinyl Chloride. Apa itu? Ya, itu bahasa kimianya. Sebenarnya UPVC adalah turunan dari plastik yang sifat plastiknya sudah dihilangkan. Ya, kenapa dihilangkan? Karena plastik itu yang kita tahu ketahanannya itu kurang. Ya, jika kita jemur maka plastik itu akan mudah pecah. Makanya UPVC menghilangkan kelemahan itu. Kenapa ditambahin kata U itu unplasticized? Berarti plastik yang sifat plastiknya sudah dihilangkan. Kenapa kita perlu UPVC? Ya, apa sih keunggulannya? Jadi UPVC itu punya berbagai macam kelebihan. Pertama, ya perawatannya mudah. Ya, karena memang bahan plastik kita tahu perawatannya mudah, tinggal dilap saja dan juga tidak bisa kena rayap. Dan juga salah satu sifat yang disukai yang lebih unggul daripada bahan dari metal itu tidak menyalurkan panas, ya. Jadi buat kita yang di negara tropis ini, ya kan terik matahari siang hari itu cukup mengganggu ya. Dan UPVC ini karena sifat dia tidak menyalurkan panas, sehingga ketika bangunan kita ya atau pintu jendela kita terpapar panas, dia tidak akan menyalurkan panas itu ke dalam ruangan, sehingga ruangan akan tetap dingin. Yang ketiga, dia sangat kuat ya. Karena UPVC ini sudah diolah lebih lanjut dengan proses yang advance, sehingga untuk outdoor maupun indoor dia sangat kuat. Jadi ketahanannya rata-rata produk ini memberikan garansi di atas 10 tahun, sehingga sangat cocok untuk kita gunakan dalam bangunan kita ya. Karena tadi ya kita sudah tahu bahwa mudah dibersihkan, kekuatannya bagus, perawatannya mudah, tidak menyalurkan panas, dan juga memang looks-nya itu indah. Ya, kita tahu sekarang yang lebih advance lagi UPVC selain warna yang dasar putih, hitam, coklat, sekarang ada juga warna kayu atau warna teak ya, bisa warna kayu jati atau berbagai macam pilihan warna-warna kayu yang modern. Setelah tadi kita bahas kelebihan, otomatis tetap ada dong kekurangannya. Tapi menurut saya kekurangan ini tidak terlalu mayor ya, atau tidak terlalu signifikan. Jadi berbagai kekurangan dari UPVC itu apa? Ya karena kita tahu bahannya plastik, otomatis dia tidak terlalu keras ya. Bahannya lebih mudah tergores. Jadi buat cara merawatnya otomatis pasti menggunakan kain-kain yang lembut ya. Merawatnya atau membersihkannya itu mesti menggunakan bahan-bahan yang lembut. Yang kedua, karena material ini utamanya dari plastik juga, jadi memang ketika terbentur oleh benda keras ya yang sangat keras itu bisa retak. Nah, ini salah satu kelemahan juga. Yang ketiga, warna ya. Warna. Nah, kalau warna namanya juga dari material PVC atau UPVC ini, kelemahannya salah satunya di warna. Ya, warna memang walaupun kita sudah treatment sedemikian rupa, tetap jangka waktu yang panjang itu bisa ada perubahan warna. Buat apa aja UPVC zaman sekarang ini ya? Jadi penggunaannya sekarang cukup banyak ya. Tapi untuk bangunan sekarang paling in atau paling banyak digunakan pada jendela dan juga pintu ya. Pintu, kusen, jendela dan juga atap ya. Jadi produk-produk itu yang sekarang sedang populer di masyarakat karena berbagai macam kelebihannya dari barang ini, dari material ini. Sehingga orang sekarang suka ya. Sekarang suka orang yang memang yang praktis ya. Mudah dirawat, kuat, praktis, dan juga harganya sudah gak mahal. Sekarang semakin lama karena semakin banyak yang pakai, harganya pun semakin terjangkau. Apa saja sih contoh-contohnya barang yang bisa dipakai dari bahan UPVC ini? Nanti kita lihat. Oke, ini salah satu contoh aplikasi dan bahan UPVC di bangunan. Ini adalah contoh atap UPVC. Di mana atap ini sekarang banyak digunakan untuk menggantikan atap-atap konvensional seperti seng, metal, dan sebagainya. Keunggulannya apa? Yaitu tadi kita sudah sebutkan bahwa dia sangat senyap.
Jadi berbeda dengan atap dari metal ya, yang ketika hujan akan sangat berisik. Dengan bahan UPVC ini, bangunan kita atau ruangan kita akan lebih senyap. Dan juga yang kedua, tidak menyalurkan panas ya tadi ya. Atap metal kita tahu bahwa dia akan sangat menyalurkan panas dan sangat menyerap panas. Berbeda dengan UPVC yang tidak menyerap panas, sehingga ruangan akan tetap dingin. Yang ketiga, tadi ya, ketahanannya. Karena kuat dan tahan lama, bahan ini sekarang sangat favorit untuk digunakan di berbagai macam gedung, kantor, bahkan rumah-rumah. Jadi ini salah satu bahan yang favorit untuk atap zaman sekarang. Kita lanjut ke produk yang berikutnya, yaitu kusen dan pintu serta jendela dari UPVC. Di sini kalian bisa lihat sampel. Ya, di sini sampel memang sudah cukup lama ya, di atas 5 tahun ya. Kita bisa lihat bahwa berbagai macam jendela dan juga jenis pintu kita bisa buat. Ya, seperti ini contoh dari pintu swing ya. Pintu swing dengan panel isinya kaca. Ini pintu frame UPVC yang berwarna hitam. Warna ini favorit karena apa? Untuk jangka waktu yang panjang dia tidak akan berubah warna menguning ya. Tapi agak berbeda dengan warna putih ya. Walaupun putihnya ini tetap putih, tapi dari warna barunya mungkin agak sedikit berbeda. Ya, seperti itu. Kemudian untuk jendela ada beberapa ya, kita bisa lihat. Jadi di sini ada jendela swing, kita bisa lihat, kita buka keluar. Ya. Ini juga jendela swing, kita buka keluar. Jadi kalau mau openingnya besar, kita pakainya jendela swing. Tapi di sini kita bisa lihat jendela sliding ya. Ketika tempatnya minimalis, depan atau belakangnya sempit, jendela sliding menjadi pilihan yang sangat baik karena dia tidak makan space ke depan maupun ke luar. Oke, berikutnya ada lagi untuk jendela sama, swing juga, tapi menggunakan engsel casement ya, seperti ini. Jadi dia otomatis berhenti ya. Ini juga ada jendela jungkit ya, bukaan ke bawah. Juga menggunakan engsel casement, di mana engsel ini akan menahan opening sehingga dia akan tetap stay. Ya, nama lainnya dari engsel casement ini friction stay. Jadi sehingga ketika kita tekan atau kita lepas, dia akan otomatis berhenti. Oke, sebagai informasi tambahan, mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih bedanya UPVC dengan PVC ya? Seperti kita tahu bahwa PVC sudah lama digunakan ya, kita tahu bahwa berbagai macam pintu kamar mandi yang ekonomis itu bahannya PVC. Ya, sampai sekarang masih digunakan karena harganya memang murah. Tapi apa kelemahannya? Dia kekuatannya cukup rendah, sehingga kita tahu bahwa ketika digunakan untuk jangka yang panjang dia kurang kuat. UPVC lain. UPVC sangat kuat digunakan untuk jangka yang panjang. Kelebihan dari jendela jenis UPVC yang betul ya, karena persaingan harga dan sebagainya, sekarang banyak aplikator yang bermain di kelengkapan yang standar dari UPVC ini. Apa saja itu? Salah satunya adalah rangka besi ya. Sebenarnya di dalam setiap rangka UPVC ini akan diperkuat oleh metal atau besi tahan karat ya, yang galvanis punya, dan dia akan mengikuti bentuk atau lekuk dari setiap profil dari UPVC. Tapi itu standar yang terbaiknya, dan juga kerangka itu tebal ya. Tapi semakin ke sini karena permintaan harga yang semakin ekonomis, maka orang akan bermain di dalam rangka itu. Nah, itu yang perlu teman-teman perhatikan. Kenapa kok ada UPVC murah, ada UPVC mahal? Bedanya di mana? Salah satunya ada di kerangka itu, ya. Yang bagus, yang kualitas tinggi biasa kerangkanya akan tebal, ya. Dia akan solid, ya, akan presisi, dan juga betul-betul full rangka metal di dalamnya, ya. Yang ekonomis biasanya dalamnya akan kosong, sehingga produk itu akan terlihat lebih ringan dan juga nggak terlalu kaku atau nggak terlalu rigid. Mungkin itu yang bisa kita bedakan ya. Kenapa sih kadang ada orang yang bisa menjual murah, ada yang kok harganya tetap mahal. Satu mungkin jaga kualitas, yang kedua yang satu nggak jaga kualitas, otomatis akan berbeda harga. Yang kedua, aksesoris ya. Aksesoris ini sangat berbanyak macamnya dan kualitasnya.
Karena yang kita gunakan sebenarnya dari semua bahan UPVC ini aksesoris yang sering kita sentuh dan sering kita pakai. Nah, ini yang juga sangat menentukan harga. Ketika kita menggunakan aksesoris yang berkualitas tinggi, otomatis harga akan menyesuaikan. Begitupun dengan aksesoris yang memang ekonomis, maka kualitas pun juga akan menyesuaikan. Seperti itu. Itu dia penjelasan tentang UPVC. Untuk berikutnya, jika kalian tertarik untuk melihat bagaimana pemakaian di lapangan untuk kanopi, kalian bisa lihat di sini. Untuk melihat contoh berbagai macam pintu UPVC, kalian bisa lihat di sini. Demikian video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya.